Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Selvia Indah Lestari, NPM 20030310039. Dari jurusan Akuntansi Syariah kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sistem bilangan dan pengkodean ASCII untuk memenuhi tugas mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi. Sistem bilangan. Pengertian sistem bilangan. Sistem bilangan adalah suatu cara untuk mewakili besaran dari suatu item fisik dengan terlebih dahulu menetapkan sebuah bilangan sebagai dasar atau rujukan. Sistem bilangan menggunakan suatu bilangan dasar atau basis, base atau radik tertentu. Basis biasanya digunakan untuk mengkonversikan antar bilangan dan mewakili sebuah perintah dalam komputer. Konsep dasar sistem bilangan senantiasa mempunyai base, radik, absolute digit, dan positional place value. Sistem bilangan yang sering digunakan adalah sistem bilangan desimal, yaitu suatu sistem bilangan di mana menggunakan 10 macam simbol untuk mewakili suatu besaran. Macam-macam sistem bilangan. Sistem bilangan pada dasarnya terdiri dari 4 jenis bilangan yang digunakan dalam sistem komputer. Yang pertama adalah bilangan desimal atau radix yang berbasis 10, yang artinya bilangan tersebut terdiri dari 10 angka yang dimulai dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Dengan rumus notasi sama dengan sigma n mewakili dari bilangan tersebut dikali 10 adalah basis dari bilangan desimal pangkat A. Contohnya, 325 basis 10 sama dengan 3 dikali 10 pangkat 2 ditambah 2 dikali 10 pangkat 1 ditambah 5 dikali 10 pangkat 0. Pangkat yang paling rendah biasanya dapat dilihat dari nilai yang paling akhir atau yang paling kanan. Hasilnya yaitu 3 dikali 100 ditambah 2 dikali 10 ditambah 5 dikali 1 sama dengan 300 ditambah 20 ditambah 5. Hasilnya adalah 325 basis 10. Yang kedua yaitu ada bilangan biner atau radix yang berbasis 2 yang terdiri dari 2 angka yaitu 0 dan 1. Dengan rumus notasi sama dengan sigma n mewakili dari bilangan tersebut dikali 2 adalah basis dari bilangan biner pangkat A. Contohnya, 1102 basis 2 sama dengan 1 dikali 2 pangkat 3 ditambah 1 dikali 2 pangkat 2 ditambah 0 dikali 2 pangkat 1 ditambah 1 dikali 2 pangkat 0 sama dengan 8 ditambah 4 ditambah 0 ditambah 1 sama dengan 13 basis 2. Yang ketiga yaitu ada bilangan oktal atau radix yang berbasis 8 yang terdiri dari 8 angka yaitu dimulai dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Dengan rumus notasi sama dengan sigma n mewakili dari bilangan tersebut dikali 8 adalah basis dari bilangan oktal pangkat A. Contohnya, 4536 basis 8 sama dengan 4 dikali 8 pangkat 3 ditambah 5 kali 8 pangkat 2 ditambah 3 dikali 8 pangkat 1 ditambah 6 dikali 8 pangkat 0. Perlu diingat kembali jika pangkat yang paling rendah itu dimulai dari yang paling akhir atau yang paling kanan. Jadi hasilnya sama dengan 4 dikali 512 ditambah 5 dikali 64 ditambah 3 dikali 8 ditambah 6 dikali dengan 1. Sama dengan 2048 ditambah 320 ditambah 24 ditambah 6. Hasilnya yaitu 2398 basis 8. Yang keempat atau yang terakhir yaitu adalah bilangan heksadesimal atau radix yang berbasis 16. Dimulai dari angka 0, 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sampai angka 9. Dan dimulai kembali dengan huruf kapital A, B, C, D, E, dan F, yang mana A melambangkan 10, B 11, C 12, D 13, E 14, dan F 15. Dengan rumus notasi sama dengan sigma N mewakili dari bilangan tersebut dikali dengan 16 adalah basis dari bilangan heksadesimal pangkat A. Contohnya 4 AED basis 16 sama dengan 4 dikali 16 pangkat 3 ditambah 10 dikali 16 pangkat 2 ditambah 14 dikali 16 pangkat 1 ditambah 13 dikali 16 pangkat 0 sama dengan 4 dikali 4096 ditambah 10 dikali 256 ditambah 14 dikali 16 ditambah 13 dikali 1 sama dengan 26374 ditambah 2560 ditambah 224 ditambah 13 sama dengan 19181 basis 16. Selanjutnya yaitu konversi sistem bilangan. Yang pertama yaitu desimal ke biner. Cara mengubah bilangan desimal ke biner adalah bilangan desimal dibagi dengan basis bilangan biner, yaitu dibagi dengan 2 sampai habis. Jika tidak ada sisa bagi, maka dituliskan dengan 0, dan jika ada sisa hasil bagi, ditulis dengan 1. Misalnya, bilangan desimal 26 diubah atau dikonversikan dalam bilangan biner, maka bilangan 26 ini dibagi dengan basis bilangan biner, yaitu bilangan 2. Jadi, 26 dibagi 2 hasilnya adalah 13 sisa 1. Kemudian, angka 13 kita turunkan ke bawah. Jadi, 13 dibagi juga dengan 2, hasilnya adalah 6 dan sisa 1. Kemudian, 6 ini kita bagi juga dengan 2, hasilnya adalah 3, sisa 0. Dan selanjutnya 3 dibagi 2 hasilnya adalah 1, sisa 1. Kemudian 1 dibagi dengan 2 hasilnya adalah 0, sisa 1. Atau bilangan tersebut tidak bisa dibagi 2 sehingga ditulis sisanya sama dengan 1. Kemudian cara menuliskannya yaitu dari bawah ke atas. Jadi hasilnya dari bilangan desimal 26 basis 2 adalah 11010 basis 2. Selanjutnya, mengkonversikan bilangan desimal ke oktal, yaitu dengan bilangan desimal dibagi dengan basis bilangan oktal, yaitu 8, sampai dengan habis. Jika ada sisa bagi, ditulis. Dan jika tidak ada sisa hasil bagi, maka ditulis dengan 0. Contohnya, bilangan desimal 845 kita ubah dalam bentuk bilangan oktal. Jadi, kita membagi bilangan desimal ini dengan basis bilangan oktal, yaitu 8. Jadi, 845 dibagi 8 hasilnya adalah 105, sisa 5. Kemudian 105 ini kita turunkan. Jadi, 105 dibagi juga dengan 8. Hasilnya adalah 13, sisa 1. Kemudian 13 ini kita bagi juga dengan 8. Hasilnya adalah 1, sisa 5. Nah, kemudian karena 1 ini kurang dari 8, maka langsung saja kita tuliskan paling bawah, yaitu kita tulis sisa 1. Sehingga bisa kita tuliskan hasil konversi dari bilangan desimal 845 ini ke dalam oktal adalah 1515. Jangan lupa tulis angka 8, karena setiap penanda bawah 845 basisnya adalah bilangan oktal, bukan desimal. Dan yang terakhir yaitu desimal ke heksadesimal. Cara mengubah bilangan desimal ke dalam heksadesimal yaitu dengan cara
Bilangan desimal dibagi dengan basis bilangan heksadesimal yaitu 16 sampai habis. Jika ada sisa hasil bagi, maka ditulis, dan jika tidak ada sisa hasil bagi, ditulis dengan 0. Contohnya, bilangan desimal 452 dikonversikan dalam heksadesimal dengan cara membagi bilangan tersebut ke basis bilangan heksadesimal, yaitu dibagi dengan 16. Jadi, 452 dibagi 16 hasilnya adalah 28, sisanya 4. Kemudian 28 ini kita turunkan dan dibagi lagi dengan 16, hasilnya adalah 1, sisa 12. Ingat, ketika kita menuliskan bilangan heksadesimal, mulai angka 10 sampai 15, itu diwakili dengan huruf A sampai dengan F. Nah, ini kan sisanya 12, maka kita tuliskan dengan huruf C. Di sini hasil 1 kita turunkan, kemudian jadi sisa 1 di paling bawah. Karena nilai 1 ini kurang dari 16, jadi tidak bisa dibagi 16, sehingga langsung kita tulis sisa 1. Jadi hasilnya yaitu 1C4. Ingat, tetap dituliskan basis bilangannya 16 di bagian bawah sebagai penanda jika bilangan tersebut adalah bilangan heksadesimal. Selanjutnya, pengkodean data. Dalam sistem komputer, karakter-karakter yang dikirim dari satu titik ke titik lain itu tidak dapat dikirim secara langsung karena harus dikodekan terlebih dahulu. Tujuannya agar tiap karakter dapat diubah menjadi informasi digital dalam bentuk biner untuk dapat ditransmisikan. Adapun kode yang sering digunakan yaitu kode ASCII atau biasa disebut dengan ASCII, yaitu American Standard Code for Information Exchange. Pengkodean ASCII. Selanjutnya, pengkodean ASCII atau biasa disebut juga dengan kode 7 bit. Kode ini dikenal dengan nama International Alphabet Number 5 dari International Standard Organization atau ISO. ISO merupakan organisasi yang membuat standar-standar mengenai komputer. ASCII atau ASCII merupakan kode standar Amerika untuk pertukaran informasi atau sebuah standar internasional dalam pengkodean huruf dan simbol seperti Unicode dan Hex. Tetapi ASCII ini dia lebih bersifat universal dan bertujuan untuk membuat kode biner standar yang dikembangkan oleh ANSI, American National Standard Information, yang terdiri dari 128 kombinasi dari 22 kode yang digunakan untuk fungsi-fungsi kendali. Adapun fungsi kode ASCII yaitu fungsi kode ASCII ialah digunakan untuk mewakili karakter-karakter angka maupun huruf di dalam komputer. Sebagai contohnya dapat dilihat pada karakter 1, 2, 3, A, B, C, dan karakter lain dalam keyboard. Yang sebelahnya ini merupakan tabel ASCII 7 bit. Dan yang ini adalah contoh kode ASCII yang mewakili karakter dalam komputer. Nah, sekarang ini kita akan mencoba mengkonversikan tulisan UTS. Nih, tulisan UTS menjadi kode ASCII. Yang pertama kita buat yaitu adalah tabel per hurufnya, yaitu U, T, dan S. Selanjutnya kita lihat pada contoh tabel kode ASCII yang mewakili karakter dalam komputer ini, di mana pada tabel ini sudah dikonversikan ya
setiap karakternya menjadi sebuah kode biner. Jadi sekarang kita tinggal pindahkan saja kode biner yang sudah ketemu dari U, kemudian kode biner dari T, dan kode biner dari S dalam tabel yang sudah dibuat tadi. Jadi kode biner dari tulisan UTS adalah 101 0101 101 0100 1010011. Kemudian selanjutnya kita coba lagi mengkonversikan tulisan TIK menjadi kode ASCII, di mana pertama kita buat tabelnya dari tulisan T, I, dan K, sama seperti yang UTS tadi. Nah, setelah ketemu, kita masukkan ke dalam tabel. Yaitu di mana kode binar dari T, I, dan K adalah 1010100 1001101 1001011. Kemudian yang terakhir kita juga coba konversikan tulisan AKS nih menjadi kode biner juga, dimana yang pertama seperti sebelumnya kita buat tabel terlebih dahulu, yaitu tabel dari A, K, dan S. Kemudian setelah ketemu kita pindahkan nih, kita pindahkan kode biner dari A, kode biner dari K, dan kode biner dari S ke dalam tabel yang sudah kita buat. Selanjutnya, kode biner dari AKS adalah 1000001 1001011 1010011. Dalam bahasa komputer, 0 dan 1 tidak ada cara lain untuk mewakili huruf dan karakter yang bukan nomor. Semuanya harus menggunakan 0 dan 1. Salah satu jalan untuk berbahasa dengan komputer yaitu dengan cara menggunakan tabel ASCII. Tabel ASCII merupakan tabel atau daftar yang berisi semua huruf dalam alfabet Romawi dan ditambah dengan beberapa karakter tambahan. Untuk setiap tabel dalam karakter akan selalu diwakili oleh sejumlah kode yang sama. Contohnya untuk huruf B, tepatnya huruf B kecil, selalu diwakili oleh urutan nomor 98. Dan jika menggunakan 0 dan 1 dalam bilangan biner, 98 itu adalah 110 0010. Dapat kita lihat ya dalam tabel yang nih, tabel kode ASCII mewakili karakter dalam komputer tuh. Kita lihat nih, urutan 98 yang B kecil, dia kodenya adalah 110 0010. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.